perkenalkan nama saya Priti Margaret Gultom dari kelas 10 Perbankan 2. Saya akan mengulas materi dari mata pelajaran ekonomi bisnis tentang perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, pengertian produsen. Produsen adalah orang yang menghasilkan suatu barang atau jasa yang mempunyai nilai pakai dan nilai guna untuk dikonsumsi oleh konsumen. Yang kedua, pengertian dari produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, tujuan produksi secara umum bagi konsumen yaitu memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran akan tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Yang keempat, tujuan dari produksi bagi produsen yaitu untuk meningkatkan keuntungan dan menjaga kehidupan perusahaan. Yang kelima, faktor-faktor produksi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlahnya tetap berapapun jumlahnya produksinya. Contoh mesin, pabrik, dan gedung. Yang kedua, faktor produksi variabel adalah faktor produksi yang jumlahnya berubah-ubah tergantung jumlah yang diproduksi, contohnya bahan baku dan tenaga kerja. Pembahasan yang keenam, pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah semua upaya yang dilakukan oleh produsen dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien serta dapat diterima dengan baik di pasaran dan mampu menghasilkan laba yang benar. Pembahasan yang ketujuh, teori perilaku produsen. Perilaku produsen merupakan sebuah teori perilaku produsen merupakan sebuah teori yang menggambarkan perilaku produsen dalam menghasilkan produk, barang, dan jasa. Faktor-faktor dalam produksi yaitu produksi dengan menggunakan satu variabel bebas. Kombinasi penggunaan satu variabel bebas dapat diterapkan di bidang pertanian, yaitu pertama, variabel bebas adalah manusia atau tenaga kerja. Yang kedua, variabel tetap adalah tanah dan mesin. Dengan adanya satu variabel bebas dalam proses produksi, maka seorang produsen hanya dapat mengubah atau menambah jumlah tenaga kerjanya saja saat mengharapkan hasil produksi atau output yang besar. Akan tetapi, seiring dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang digunakan, marginal produksinya akan mengalami penurunan sehingga tercapai titik nol, disebut dengan law of diminishing returns atau hukum tambah hasil yang semakin berkurang. Produksi dengan menggunakan dua variabel bebas. Produksi dengan menggunakan dua variabel bebas ini berasumsi bahwa pada jangka waktu yang relatif lama sehingga semua faktor produksi akan berubah menjadi faktor produksi variabel. Contoh, dalam suatu perusahaan manufaktur terdapat dua faktor produksi bebas, yaitu tenaga kerja dan modal. Modal dalam perusahaan manufaktur ini seperti mesin, circular flow diagram, yaitu peran pelaku ekonomi dibagi menjadi 4, yaitu rumah tangga konsumsi, yaitu berperan sebagai penyedia faktor-faktor produk. Yang kedua, rumah tangga produksi. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Diagram interaksi antar perilaku kegiatan ekonomi. Diagram interaksi antar dua pelaku ekonomi, yaitu diagram interaksi antar tiga pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga produksi berperan sebagai penghasil barang dan jasa serta pemakai faktor-faktor produksi yang ditawarkan rumah tangga konsumsi. Yang kedua, rumah tangga produksi akan kepada rumah tangga konsumsi berupa gaji, upah, maupun uang sewa atas pemakaian faktor-faktor produksi. Yang ketiga, faktor rumah tangga konsumsi memberikan batas
jasa berupa pajak kepada pemerintah sebagai batas jaga atas penggunaan sarana dan prasarana yang telah disediakan. Diagram interaksi antar 4 pelaku kegiatan ekonomi. Masyarakat luar negeri dalam diagram interaksi 4 sektor memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, mengimpor barang-barang hasil produksi rumah tangga produksi. Yang kedua, menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan rumah tangga produksi melalui kegiatan impor yang dilakukan rumah tangga produksi. Yang ketiga, mengekspor barang-barang hasil produksinya ke rumah tangga produksi. Yang keempat, menerima ekspor faktor-faktor produksi dari rumah tangga ke konsumsi. Sekian dari saya, terima kasih.